Ustadz, ana izin bertanya, saat ini kondisi rumah tangga kami berada di ujung tanduk. Bahkan saya dan istri sudah membahas tentang langkah perceraian. Suasana komunikasi semakin dingin. Apa yang harus kami lakukan? Mohon nasihat dari Ustadz. Terima kasih, jazakallah khairan. Iya, terima kasih, jazakallah khairan. Yang pertama, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar dan taubat. Jadi pertama bukan membahas tentang perceraian dulu. Sudahkah beristighfar kepada Allah? Sudahkah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum istighfar, belum bertaubat, ya masalah nggak akan hilang, hadirin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apapun yang menimpa kamu dari keburukan, itu dari diri kamu sendiri. Jadi suami istighfar, taubat, istri istighfar dan taubat. Ini konsepnya. Seluruh masalah rumah tangga, kalau konsepnya suami istighfar dan taubat, istri istighfar dan taubat, clear nggak masalah? Clear. Masalah itu meruncing kenapa? Karena istri menyalahkan suami, suami nyalain istri. Itu yang jadi masalah. Separah apapun masalah rumah tangga, kalau istri bilang aku yang salah, suaminya bilang aku yang salah, itu clear tuh, hadirin. Tenang. Sefatal apapun, yang jadi masalah tunjuk-tunjukkan. Dan ini bukan mengatakan bahwa membela salah satu pihak. Ini nggak ada yang dibela. Kita katakan dua-duanya salah. Dua-duanya berdosa. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang paling baik di antara mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi jangan ada yang merasa sok suci selama masih ngaku manusia. Enggak, itu salah suami saya, Pak Ustadz. Mbak manusia, Mas? Bukan. Ya masih sih. Ya kata Nabi, setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Coba misalnya, suami jarang pulang jam 2 malam. Atau udah gak pulang 2 hari gitu loh. Begitu sampai rumah, istrinya nangis terus bilang, maafin aku Mas, aku yang salah. Kira-kira clear nggak masalah? Belum kan? Iya, kalau suaminya nggak tahu diri, iya emang kamu yang salah. Untung nyadar. Belum clear. Nanti lalu suaminya bilang enggak, aku yang salah, gitu loh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau dua-duanya minta maaf, selesai. Tapi kalau kamu tuh dari mana aja sih? Lihat anak-anak kamu tuh, gitu. Suruh ngeliat. Padahal dari tadi udah kelihatan. Jadi itu hanya menambah masalah. Coba deh dicoba. Semua menyalahkan diri masing-masing. Kita ini terlalu jago menyalahkan orang sehingga agak tumpul ke diri sendiri. Ada beberapa kali saya berbincang dengan guru kita, Ustadz saya juga, Al-Ustadz Abdul Aziz Hafizahullah. Salah satu dari beberapa pembicaraan terus beliau bilang, memang salah satu yang paling susah itu menyalahkan diri sendiri. Dan itu sifat yang mahal. Kalau antum bisa punya sifat seperti itu, maka beruntunglah. Karena hanya orang-orang pilihan yang punya mental menyalahkan diri sendiri. Karena itu mentalnya para nabi dan rasul. Bayangkan, Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan, apa doanya? Apa mental beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Benar gak tuh? La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Terus apa? Inni kuntu minadh dhalimin, atau inna qaumi kanu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku ini zalim.
bukan mengatakan inna qaumi kanu minadh dhalimin. Kaumku tuh memang zalim ya Allah. Itu gara-gara mereka tuh nggak menerima aku, akhirnya begini nih. Udah azab aja ya Allah. Enggak. Nabi Yunus tuh padahal kan yang durhaka sama Allah kaumnya, yang kufur kan kaumnya. Tapi inni kuntu minadh dhalimin. Ini mentalnya para nabi. Jadi latihan kita salahkan diri kita. Karena wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Atau surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi itu yang pertama, perbanyak istighfar dan doa. Terus yang kedua, jangan berbicara perceraian kecuali setelah kita sudah berjuang sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dalam mempertahankan rumah tangga kita, mastata'tum, semampu dan sekuat tenaga kita. Karena taufik, hidayah itu enggak Allah kasih kecuali kita sudah berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa. Bertakwa seperti apa? Ulama kan mengatakan bertakwa semaksimal mungkin. Yaj'al lahu makhraja, baru Allah kasih jalan keluar tuh. Yang jadi masalah mayoritas orang-orang bercerai belum bertakwa kepada Allah semampu dan semaksimal mungkin. Jadi harus bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, baru bicara perceraian. Kalau belum, fight dulu. Apa yang sudah antum lakukan? Udah bangun tiap malam atau belum? Udah nangis belum tuh di sepertiga malam terakhir? Udah banyak zikir atau belum? Udah banyak sedekah atau belum? Udah ngaji atau belum? Udah ngerti belum konsep manajemen konflik di dalam fikih Islam? Ya kalau belum, ya belajar dulu lah. Dan hadirin, kalau antum main cerai aja tanpa berusaha sekuat tenaga, endingnya apa sih? Endingnya divorce, endingnya benar-benar berpisah, bercerai. Terus yang duda menikah, lalu yang janda menikah. Nah, sekali lagi, kalau dia nggak punya mental menyalahkan diri sendiri secara positif, lalu dia perbaiki, lalu dia berjuang sekuat tenaga, kira-kira ketika menikah yang kedua, itu pernikahan kedua akan langgeng-langgeng aja kayak jalan tol, atau akan ada banyak masalah lagi? Susah ya, antum nggak punya pengalaman sih cuy. Yang nikah udah 2 kali siapa? Lancar, atau akan ada masalah lagi? Kayak jalan tol nggak? Jalan tol aja macet, sekarang ganjil genap jalan tol tuh. Jadi pasti akan ada masalah. Lalu kita akan selesaikan masalah di pernikahan kedua dengan gaya kita di pernikahan pertama. Ya udah, lingkaran setan aja terus tuh. Nanti cerai, nanti merit lagi, cerai, merit lagi, begitu. Karena akar masalahnya nggak diperbaiki. Karena gampang nyerah. Kenapa? Karena gampang nyalain orang. Gitu hadirin. Tapi kalau antum fight semaksimal mungkin, lalu antum muhasabah, perbaiki diri, kalaupun harus bercerai, pernikahan kedua akan beda. Karena mentalnya beda. Karena antum sudah tahu blind spot antum. Dan blind spot itu tidak akan kita ketahui kalau kita tidak mengintrospeksi diri dan mengakui kesalahan diri kita sendiri. Lalu tentu saja yang paling penting, jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting hadirin. Dan ini akan selalu saya ingatkan terus. Inti menyelesaikan masalah rumah tangga itu bukan dari sisi fikih, tapi dari sisi iman dan hati. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, ketika masalah rumah tangga sudah deadlock, udah nggak bisa dinasehatin, udah nggak bisa diboikot, udah nggak bisa dipukul secara syar'i,
Apa kata Allah? Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kedua belah pihak hakam, tapi hakam itu mewakili pihak suami dan pihak istri. Kalau kedua belah pihak suami dan istri yurida, apa artinya? Iroda, punya niat baik, ingin islah, niat nih amalan hati. Orang nggak mungkin punya niat baik kecuali kalau imannya baik kepada Allah, akidahnya baik, tauhidnya baik. Apa yang terjadi? Yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan islahkan mereka berdua. Tapi yang jadi masalah ego yang main. Yang jadi masalah nafsu yang berbicara. Yang jadi masalah keangkuhan yang memonopoli. Ya nggak akan islah. Mau kasih 30 ayat juga nggak selesai. Orang tetap tapikan dia yang salah, tapikan dia yang selingkuh, tapikan dia main sama pelakor. Nanti jawab, tapi kan dia juga balas saya satu-satu dengan pembinor. Gimana selesai? Iya, pokoknya udah begitu ya terus deh. Nggak ada mata, iya saya salah. Coba dua-duanya ngaku, iya saya salah. Ayo kita perbaiki bersama, selesai. Ini masalah itu nggak ada niat baik. Kan innamal a'malu binniyat. Ini kan masalah keikhlasan hadirin. Semua sepakat hadis innamal a'malu binniyat itu masalah keikhlasan. Berarti nggak ada keikhlasan di dalam rumah tangga kita. Kalau masalah rumah tangga nggak clear, gitu aja dia udah. Adapun masalah talak, masalah khulu, itu simpel. Yang berat ini, ngakunya ini loh. Tanpa meremehkan ya, tetapi sekali lagi, masalah halal haram, kalau hati sudah siap, tauhid sudah mantap, itu clear dalam hitungan detik. Kenapa ini nggak clear-clear? Ini bukan masalah halal haram, ini masalah imannya bermasalah. Jangankan masalah rumah tangga, kalau tauhid dan iman itu clear, itu Madinah steril khomer, nggak sampai 1x24 jam. Kan gitu. Cukup Allah turunkan surat Al-Ma'idah ayat 90. Steril, Madinah satu kota, steril khomer, nggak genap 1x24 jam. Satu kota tuh. Apalagi cuman sebuah pasutri, satu kota, clear. Ya coba deh jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk diri saya, diri antum semua. Iyurida islaha. Kalau kedua belah pihak niat baik, ikhlas, jujur sama Allah, pengen islah. Yang jadi masalah, yang pengen islah tuh mulut doang. Hati tuh pengen didewa-dewakan terus sama si istri. Kalau kita suami, kalau kita istri, hati itu pengen dia puja-puja terus sama laki-laki. Itu yang jadi masalah. Itu kan. Dan kita nggak bicara hasil research, kita nggak bicara quote dari seorang filosof, kita bicara An-Nisa ayat 35. Allah yang berfirman. Wallahu ta'ala bisawab. Dan selalu libatkan Allah Jalla wa'ala.